Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah peroleh hikmat Tuhan, dialah yang memelihara kita. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang sudah, bagi kita yang masih maupun yang baru saja mengalami kondisi umur usia yang memang sudah lanjut. Begitu juga kita sebagai orang dewasa, terlebih-lebih kita juga para kaum muda, untuk boleh mencari dan memperoleh hikmat yang dari Tuhan Allah Bapa kita, yang adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Sesungguhnya bagi setiap pribadi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, hidup yang berdasarkan hikmat surgawi itu adalah kemampuan kita untuk mempertimbangkan segala perkara dengan penuh hikmat kebijaksanaan, agar kita mampu mengambil keputusan yang terbaik, terlebih yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Bapa kita. Apabila pada diri kita setiap pribadi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, dari surga itu yang Dia anugerahkan kepada kita, maka oleh pertolongan Roh Kudus hidup kita sebagai umat milik Kristus ini akan dipelihara dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bisa dan dapat terhindar dari perbuatan kesalahan di dalam mengambil setiap keputusan yang merugikan kita umatnya atau kehidupan orang lain yang terdampak dari keputusan pribadi kita yang salah. Adapun cara untuk memperoleh hikmat surgawi adalah dengan hidup yang selalu takut akan Tuhan, hidup yang selalu mau melakukan penyembahan kepada Dia, Tuhan Allah Bapa kita, dengan cara beribadah dan berbakti kepadanya yang kita kenali melalui wahyu maupun penyataannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang pasti Dia mau senantiasa hadir di hati kita umatnya melalui Roh Kudus. Sesungguhnya kita harus selalu rindu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang ditulis di dalam Alkitab, dan oleh bimbingan Roh Kudus melalui hati kita, di dalam hati kita dapat melakukan apapun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita putuskan, dan yang kita kerjakan akan senantiasa penuh dengan hikmat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari nas renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengingatkan kita pribadi orang yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, agar kita selalu mengandalkan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, bimbingannya itu, supaya kita dimampukan untuk memberlakukan kehidupan kita ini yang selalu dipenuhi hikmat Tuhan, dan mau menjalani hidup yang hanya sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan saja. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan pada Amsal 9 ayat 10 ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami memperoleh hikmat yang dari anugerah Tuhan saja, hikmat surgawi, supaya kami juga tetap jangan pernah melupakan dan jangan menyimpang dari perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, supaya kami jangan pernah meninggalkan hikmat yang dari surga, supaya kami selaku umat-Mu ini akan dipelihara hidup kami oleh hikmat surgawi itu, sehingga dengan mengasihi hikmat itu melalui seluruh aspek kehidupan kami, baik di dalam hati, pikiran, perasaan, maupun seluruh aspek diri kami ini, maka kami akan senantiasa dijagai oleh hikmat surgawi yang Tuhan anugerahkan bagi kami itu. Terima kasih Bapa, untuk itu kami sungguh-sungguh bermohon saat ini ketika kami sedang mengalami pergumulan berat ataupun ringan yang sangat berdampak kepada bagian dari kehidupan kami adalah yang berwujud jasmani ini, yang seringkali sangat membuat kami kadangkala nyaris atau bisa juga berada dalam keputusasaan akibat kondisi kesehatan maupun sakit penyakit yang begitu lama dan kami rasakan sepertinya tidak kunjung sembuh, tetapi kami dengan hikmat Tuhan kembali diingatkan supaya segala sesuatu yang bersifat untuk membuat kami jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengingatkan kami untuk bermohon terus kepadamu. Oleh hikmat Tuhan kami percaya Tuhan mau dengarkan suara seruan dari hati kami yang terdalam dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Tuhan berkenan untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu.